Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Hifatur Muharram. Untuk video kali ini, saya mengambil konsep seperti podcast. Untuk bintang tamu kita, yang pertama ada Doni Ahmad Daniel. Dan yang kedua ada Asep Ardiansyah. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang akan kita bahas, perkenalkan lagi bintang tamu kali ini. Silakan, perkenalkan. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Doni Ahmad Daniel. NIM saya 34032201115. Dan di pinggir saya, perkenalkan, nama saya Asep Ardiansyah dengan NIM 340322145. Ya, halo Doni. halo. Asep, halo. Untuk kesempatan kali ini, kami diberi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang dosen pengampu oleh Ibu Endah. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai gambaran umum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum memasuki apa itu Sistem Informasi Akuntansi, kita akan mengetahui pengertian dari apa itu sistem informasi dan sistem informasi akuntansi. Pertama dari apa itu sistem. Menurut Saudara Ardi, apa sih arti sistem itu? Jadi, sistem merupakan rangkaian gabungan dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Oh, oke. Itu yang diartikan dari sistem. Oke. Untuk selanjutnya mengenai sistem informasi itu apa sih menurut Saudara Doni? Jadi, sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur apapun, baik dari seseorang, hardware, software, maupun database yang mengumpulkan, mengubah, menebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Begitu, Saudara Fatur. Oke. Selanjutnya, dari pengertian sistem dan sistem informasi, ada juga pengertian dari sistem informasi akuntansi. Menurut saudara Ardi, apa sih pengertian dari sistem informasi akuntansi? Jadi, sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya termasuk manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengolah data menjadi informasi. Itu pengertian tiga pengertian dari apa itu sistem informasi dan sistem informasi akuntansi. Terus selanjutnya di dalam sistem informasi akuntansi, bagaimana caranya sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi perusahaan? Oke, baik. Mungkin ada beberapa poin. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Lalu yang keempat, ada meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada meningkatkan sharing knowledge atau berbagai pengetahuan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi kerja pada bagian keuangan. Begitu, Saudara Fatur. Untuk selanjutnya, di dalam sistem informasi pasti ada yang dinamakan fungsi. Apa fungsi penting dari sistem informasi akuntansi? Jadi, fungsi penting di dalam sistem informasi akuntansi yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, memproses atau mengubah data menjadi informasi yang berguna baik pihak manajemen ataupun membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Dan yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai atau melakukan kontrol secara tepat untuk menjaga aset organisasi atau perusahaan.
Baik, itu ada beberapa fungsi dari sistem informasi akuntansi. Untuk selanjutnya tujuan, yang dimana di dalam sistem informasi akuntansi itu ada sebuah tujuan. Nah, menurut saudara Dani, apa sih tujuan dari sistem informasi akuntansi? Nah mungkin Saudara Fatur ada beberapa poin ya Pak Saudara Ya. Fatur. Nah yang pertama mungkin ada mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan atau pengendalian usaha. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada pengawasan terhadap seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Nah yang keempat ada efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. Nah yang kelima ada penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Begitu. Oh, baik, berarti ada lima Iya. tujuan dari sistem informasi akuntansi. Untuk selanjutnya, setelah adanya tujuan dari sistem informasi akuntansi, pasti ada unsur-unsur atau komponen yang di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, saya pengen tahu apa sih komponen yang ada di dalam sistem informasi akuntansi. Jadi, komponen yang ada dalam sistem informasi akuntansi yaitu ada 6. Yang pertama, user. Yang kedua, prosedur. Yang ketiga, data. Yang keempat, perangkat lunak. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi. Dan yang terakhir, sistem pengendalian internal. Baik, berarti dari komponen yang ada di dalam sistem informasi akuntansi ada 6. Oke. Untuk selanjutnya, informasi apa yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi? Nah, jadi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada informasi keuangan, yaitu berbentuk laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Sedangkan yang kedua, informasi akuntansi manajemen, yang itu informasi yang berguna bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Setelah mengetahui itu, adanya perbedaan yang dimana perbedaan dari sistem informasi manajemen dengan sistem informasi akuntansi. Nah, saya ingin tahu apa perbedaannya dari sistem informasi kedua sistem tersebut. Jadi, perbedaan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi yaitu di mana sistem informasi manajemen mencakup semua data yang ada dalam suatu organisasi. Seringkali informasinya digunakan untuk orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, sedangkan sistem informasi akuntansi hanya meliputi jenis data dan informasi tertentu. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen di dalam lingkup perusahaan. Nah, sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, dan menganalisa, mengkomunikasikan informasi keuangan. Sedangkan sistem informasi manajemen mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan semua tipe data. Seperti itu. Oke, baik. Juga di dalam sistem informasi akuntansi ada beberapa faktor mungkin ya. Mungkin bisa dikasih tahu beberapa faktor yang mempengaruhi perancangan sistem informasi akuntansi. Dan ada beberapa poin juga ya Saudara Fatur. Yang pertama mungkin ada budaya organisasi akan mempengaruhi apakah sistem informasi akuntansi dapat diterapkan atau tidak. Karena tidak semua perusahaan akan mampu atau cocok untuk menerapkan sistem informasi akuntansi, maka harus mengambil dulu bagaimana sistem informasi akuntansi dapat diterapkan di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua ada strategis, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh lebih cepat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tentang teknologi informasi. Begitu. Baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, berarti ada 3 faktor. Ya, 3 faktor. Setelah itu di dalam sistem informasi akuntansi, kendala umum apa yang saat penerapan di dalam sistem informasi akuntansi? Kendala umumnya Kendala umumnya yang pertama adalah
sumber daya manusia yang belum siap terhadap penerapan sistem dan standarisasi keuangan yang baru dan dibutuhkan waktu, pelatihannya, dan penerapannya. Yang kedua, dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai gambaran umum sistem informasi akuntansi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dicukupkan sekian. Untuk sebelumnya, ubur-ubur ikan lele. Bener sih, bener kan? Bener, mantep Le. Demikian Le. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.